Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan sejawat pimpinan parpol yang ada di sini dan kawan-kawan media yang hadir di sini, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran kawan-kawan semua dalam acara diskusi hari ini. Kawan-kawan sekalian, berkaitan dengan apa yang disampaikan pengantar dari Cak Anam tadi mengenai buku skandal Imam Bonjol ini, sebenarnya lebih mengandung pesan ini untuk mengingatkan kepada kita semua, rakyat Indonesia semua. Dan yang lebih perlu kita ingatkan adalah kepada para pengamat politik. Saya terus terang, saya agak gusar melihat komentar-komentar pengamat politik yang dia tidak memahami dan tidak mengikuti proses tahapan sejak awal KPU maupun di Bawaslu dalam perjalanan sebagai pelaksana pemilu ini. Lebih-lebih kalau kita melihat ketika persidangan di DKPP begitu telanjang bulat, semua permasalahan disampaikan, kelihatan sekali di situ ketidakprofesionalan baik penyelenggara pemilu maupun semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan pemilu, termasuk di DPR. Yang pertama adalah kita minta mengingatkan kepada para pengamat dan juga para peduli pemilu, pengumpulan pemilu dan lain sebagainya, hendaknya janganlah berkomentar kalau tidak memahami secara utuh bagaimana persoalan carut marutnya KPU, Bawaslu dan juga di DKPP ini dan di DPR. Oleh karenanya buku ini sengaja saya dorong kepada Cak Anam untuk kita bukukan dan kita catatkan, kita terbitkan secara utuh untuk mengingatkan itu semua, agar mereka tidak sepotong-sepotong seakan-akan seolah-olah bahwa partai non-parlemen ini ngeyel, partai non-parlemen ini merangsek berambisi untuk sebagai peserta pemilu dengan segala cara. Sebenarnya tidak. Kita sepakat bahwa partai non-parlemen ini rela untuk tidak diikutkan sebagai peserta pemilu, tapi dengan catatan itu dilakukan dengan benar, dengan penegakan hukum yang benar. Nah, oleh karena itu selama ini tidak dilakukan dengan benar, tentunya kami akan melakukan perlawanan terhadap ini dan memberikan pencerahan kepada masyarakat. Oleh karena itu kita catat semua dari A sampai Z di sini. Kalau topoh ada kurang-kurangnya mungkin hanya sedikit-sedikit saja, tapi ini sebagai pencerahan kepada masyarakat luas bahwa pergantian kepemimpinan Republik ini yang menurut Undang-Undang Dasar dilakukan 5 tahun sekali, yang dilaksanakan oleh lembaga pemilihan umum yang independen. Kita tahu seperti itu, lembaga yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut dengan 7 komisioner seperti itu. Nah, inilah kita melihat kalau bicara di undang-undang independen, kita sudah pastikan bahwa KPU itu tidak independen. Karena apa? Kita melihat ketika proses brojolnya satu parpol di Bawaslu PKPI aja, itu pun sudah kelihatan sekali bahwa KPU gamang atas tuannya yang ada di DPR maupun di pemerintah untuk segera menetapkan apa yang sudah menjadi kesepakatan mereka antara KPU, Bawaslu juga ada di situ, tetapi mereka mengikuti apa yang jadi pesanan daripada tuannya itu. Kita melihat dengan mata terbuka itu sendiri semua. Nah, inilah persoalan-persoalan. Dan kalau kita urut lagi ke belakang, banyak sekali persoalan-persoalan yang dilakukan tidak profesionalnya para komisioner
baik oleh KPU maupun Bawaslu itu sendiri. Dan oleh karena itu, saya bisa katakan kepada kawan-kawan semua bahwa jalan menuju pemilu 2014 ini semakin becek. Dibuat becek oleh KPU, Bawaslu, dan parpol-parpol yang ada di Senayan. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau jalanan ini becek, pasti suatu ketika pasti ada yang terpleset itu nanti dalam perjalanan itu. Nah, oleh karena itu, kawan-kawan sekalian, bahwa dengan pelaksanaan tahapan pemilu ini yang sudah tidak demokrasi, yang sudah carut marut ini, kami khawatir bahwa pemilu 2014 nanti tidak akan bisa diikuti dengan baik oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan pesan inilah yang kita ingin catatkan semua di dalam buku skandal Imam Bonjol ini. Inilah kawan-kawan sekalian, dan kita masih melihat, masih menonton ya permainan-permainan yang dilakukan oleh KPU, Bawaslu maupun dengan DPR. Bagaimana mereka untuk menjadikan pemilu ini semacam arisan oleh mereka 10 parpol ini. Dan mereka tidak rela kalau ada parpol baru yang muncul di dalam pesta demokrasi di 2014 itu. Dan oleh karena itu, pemilu yang merupakan esensi adalah pesta demokrasi rakyat, tetapi kelihatannya pesta demokrasi rakyat yang tidak merakyat dan menyisakan rakyat itu nanti akan sekedar cuci piring nanti di akhir pemilu tersebut. Saya pikir itu yang saya sampaikan secara singkat. Masih ada kawan-kawan sesama pimpinan parpol yang ada di sini yang akan menyampaikan lebih lanjut. Di 2014 betul-betul bisa terakomodasi secara keseluruhan. Demikian secara singkat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yos, silakan ke depan. Pojok kiri boleh. Bung Roy, satu